Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa banyak, rekan-rekan sekalian ya, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, menyempatkan waktu dengan kondisi yang insya Allah sehat walafiat juga, untuk kembali menuntut ilmu bersama, menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang telah kita lakukan di setiap minggunya di Kamis malam beberapa bulan terakhir ini. Alhamdulillah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini insya Allah kita sebagaimana yang sudah kita agendakan bersama, kita lanjutkan pembahasan masih tentang terkait dengan akidah, tentang tauhid, dan kita masih membahas sebuah kitab yang insya Allah kita masih punya beberapa pertemuan lagi sampai dengan kitab ini tuntas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan juga kesabaran sehingga kita bisa benar-benar menuntaskan kitab ini dan mengambil faidah-faidah di dalamnya, yaitu kitab Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita pada hari ini insya Allah akan membahas sebuah topik lanjutan, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembelih dan bernadar. Dan alhamdulillah pada hari ini guru kita Ustadz Hamdi Al-Bakri hafizahullah taala telah bersama dengan kita, sehingga kita insya Allah akan segera mulai materinya. Dan untuk rekan-rekan mohon pengertian juga, mohon maklum juga jika memang mungkin kajian-kajian beberapa waktu yang belakang dan kemudian mungkin beberapa waktu ke depan juga kita akan mulai sedikit lebih telat, karena kita tahu bersama terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya ini waktu Isya itu sekitar jam 7.24, 7.26 gitu ya. Jadi buat ikhwan terutama mungkin yang daerahnya sudah cukup aman dan kemudian sholat berjamaah di masjid butuh waktu yang lebih lama untuk menuntaskan sholat jamaahnya dan kemudian kembali di rumah dan kemudian hadir di kajian. Jadi kita agak menunggu rekan-rekan tersebut, makanya kita mulai agak lebih telat. Harap maklum, insya Allah kita akan tetap melaksanakan kajian ini. Kita usahakan sekali sampai dengan jam 9, insya Allah kita sudah mengcover juga tanya jawab, sebagaimana kita juga sudah rencanakan dengan Al-Ustadz juga, sehingga bagi teman-teman, kalaupun nanti seandainya pertanyaan dan jawaban sesi tanya jawabnya agak molor gitu ya, lewat jam 9 kepada rekan-rekan yang mungkin ada udzur dan sebagainya, tafadhol, tidak perlu menunggu kajiannya untuk benar-benar usai, terutama mungkin kita paham ya, ada beberapa mungkin orang tua misalnya yang punya anak yang mesti ditidurkan dan sebagainya, tafadhol untuk bisa meninggalkan forum pada jam 9 insya Allah. Tidak perlu tertahan dengan forum yang mungkin kalau misalnya kita masih lanjut dengan sesi tanya jawab. Kira-kira itu mungkin kita sedikit mengingatkan kembali beberapa adab-adab yang kita biasanya sudah biasakan gitu ya di beberapa kajian sebagaimana biasa. Yang pertama tentu sekali lagi kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada rekan-rekan semuanya untuk kembali memurnikan niat supaya benar-benar apa yang kita lakukan pada hari ini ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa benar-benar bernilai ibadah untuk kita semua, bernilai pahala untuk kita semua, dan manfaat dan keberkahannya maksimal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mari kita semua menjaga sikap kita selama kajian ini, karena materi yang akan diberitakan kepada kita, yang diajarkan kepada kita pada akhirnya adalah ilmu syar'i. Ini kita akan banyak mendengar dari dalil-dalil
baik ayat dari Quran, kemudian hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tunjukkan sikap hormat kita, sikap pengagungan kita kepada ilmu ini, dan mudah-mudahan dengan sikap-sikap tersebut memudahkan juga kita untuk kemudian bisa mengambil faedahnya secara maksimal. Kemudian yang ketiga, maksimalkan pertemuan-pertemuan seperti ini dengan cara salah satunya mencatat. Mudah-mudahan dengan mencatat tentunya ini bisa menjadi asbab kita mengikat ilmu yang kita dengarkan pada malam hari ini, sehingga kita lebih mudah mengambil faedahnya kembali dan juga mengamalkannya di kemudian hari, dan bahkan bisa mengajarkannya mungkin ke orang-orang terdekat kita. Bagi para ikhwan, silahkan untuk bisa membuka video sehingga kita bisa berinteraksi tatap muka setidaknya lewat online gitu ya, dan mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa membuat kita suasananya juga lebih hangat, terutama nanti pada saat sesi tanya jawab. Bagi akhwat silahkan tetap untuk menutup videonya untuk menjaga kita semua dari fitnah. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk audionya, mohon untuk semua rekan-rekan untuk audionya harap di mute saja sampai kemudian nanti sesi tanya jawab, sehingga kita bisa berfokus pada Al-Ustadz saat mendengarkan menjelaskan materi, sehingga tidak mengganggu yang lain. Baik, barangkali itu yang bisa kami utarakan di awal sesi ini. Kepada Al-Ustadz Hamdi Al-Bakri hafizahullah taala, dipersilakan Ustaz. Tafadhol mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian, antum semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka bersama untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah satu amalan yang agung, yang merupakan sebab besar yang bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan ibadah dzabh, yaitu ibadah menyembelih, dan ibadah an-nazar, yaitu bernazar. Dua ibadah ini, ikhwan, merupakan lanjutan dari ibadah-ibadah yang disebutkan oleh penulis. Ya, yang disebutkan oleh penulis sebagai contoh bahwa ibadah-ibadah ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwa manusia pada hakikatnya ketika dia hidup di dunia ini, maka dia memiliki hubungan hak dan kewajiban setiap orang. Ya, sehingga ketika kita adalah seorang suami, maka suami itu memiliki hak dan kewajiban ya terhadap istrinya. Ketika dia adalah seorang ayah misalnya, maka dia memiliki hak dan kewajiban antara dia dan anaknya. Ya, dan begitu seterusnya. Kita dengan tetangga kita, kita dengan teman kita, ya. Ada hak dari teman kita yang harus kita penuhi. Dan begitu seterusnya. Maka sebagaimana manusia dengan manusia itu memiliki hak dan kewajiban, begitu juga antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hak dan kewajiban. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, "Wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Antum lihat, ternyata MOU itu bukan cuma dalam bisnis, ya. Hak dan kewajiban itu bukan saat kita berdagang saja. Akan tapi ketika kita menjadi hamba Allah, ternyata di situ ada hak dan kewajiban juga. Hak yang akan kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka Mu'adz bin Jabal ketika ditanyakan pertanyaan tersebut dari Nabi, lantas beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini jawaban adab dari seorang Mu'adz bin Jabal.
Maka Nabi SAW menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Allah, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Adapun hak hamba yang wajib dilakukan oleh Allah dan Allah pasti melakukannya. Dan kewajiban ini adalah kewajiban Allah yang Allah tujukan untuk diri Allah sendiri. Dan ini merupakan kemuliaan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, hak hamba yang pasti penuhi oleh Allah adalah tidak mengazab mereka ketika mereka tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Untuk bayangkan, Allah berjanji atas dirinya untuk tidak mengazab hamba-hambanya yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Maka Mu'adz bin Jabal ketika mendengar hal ini mengatakan kepada Nabi, "Afala ubasyirun nas, wahai Rasul, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia?" Maka Nabi SAW mengatakan, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan engkau kabarkan mereka, niscaya mereka akan meninggalkan amal. Sehingga Mu'adz bin Jabal menjaga hadis ini tidak disebarkan. Tapi akhirnya tersebar juga ya. Sampai hadis ini sampai ke kita dan kita bisa mendengarnya semua. Para ulama menyebutkan, ya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan di akhir hadis ini bahwa Mu'adz bin Jabal kemudian mengkabarkan hadis ini ta'atsuman karena dia takut dosa. Maksudnya dosa menyembunyikan ilmu. Jadi sebelum Mu'adz meninggal, wafat, Mu'adz menyebarkan hadis ini. Ya, maksudnya adalah bahwa perkara seseorang itu menjaga kemurnian ibadah untuk Allah, ini adalah perkara yang agung. Perkara yang sangat besar. Sehingga kalau kita bisa menjaga, jangan sampai ini bentuk-bentuk ibadah ini ya dikotori dengan kesyirikan. Kalau nggak ada kesyirikan yang kita lakukan, insya Allah, dengan izin Allah, dan ini adalah janji Allah, kita nggak akan diazab oleh Allah. Intinya satu, jangan berbuat syirik. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga kita lihat betapa detailnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyebutkan dari mulai bentuk ibadah yang pertama yaitu doa. Kemudian apalagi? Kemudian ada tawakal, ada khauf, ada rasa takut, ada roja, ya rasa harap, ada raghbah, rahbah, khasyah, khusyuk. Ya, kemudian terakhir yang kita bahas adalah al-isti'anah, al-isti'adzah, al-istighatsah. Itu semua ibadah-ibadah yang harus kita jaga kemurnian tauhidnya. Jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Ya, sehingga orang yang berusaha sekuat tenaga ya, agar tidak tercampur dengan kesyirikan amalnya, itu dia akan berbahagia. Dia pasti akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Maka di antara ibadah yang agung yang harus kita jaga, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan, adalah ibadah yang disebut dengan az-zabh. Apa itu az-zabhu? Az-zabhu artinya adalah menyembelih. Jadi perkara menyembelih ini ya ikhwan, bukan perkara remeh. Ya, bukan perkara remeh. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Sebagian orang tidak memahami hal ini, sehingga dia kira bahwa menyembelih adalah satu hal yang biasa. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan lahum hum nasikuh." Setiap umat itu memiliki peribadatan berupa menyembelih. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan bahwa setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, di situ ada peribadatan yang namanya menyembelih. Jadi menyembelih, ya, mengucurkan darah hewan, ini adalah ritual yang sangat sakral ya ikhwan. Bukan hanya dalam Islam, bahkan dalam agama-agama lain pun demikian. Sakral sekali. Sehingga orang-orang jahiliyah, ya, sebelum diutusnya Islam, mereka memiliki kebiasaan menyembelih untuk patung-patung dan berhala mereka. Satu hari di bulan Rajab dinamakan dengan Al-Atirah. Al-Atirah adalah kebiasaan mereka, ya, semacam hari raya gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih unta-unta mereka, menyembelih domba-domba mereka. Dipersembahkan untuk siapa? Dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Sehingga mereka mengucurkan darah
domba misalnya atau unta, kemudian darahnya itu disiramkan ke atas kepala-kepala berhala. Antum bisa bayangkan ya, betapa ini adalah pengagungan bagi mereka. Kemudian mereka meletakkan pedang-pedang mereka, dicelupkan pedangnya itu ke dalam darah sembelihan, sebagai bentuk pengagungan terhadap patung-patung yang ada di hadapan mereka. Sehingga ini adalah ritual sakralnya orang-orang jahiliyah. Sebagaimana ini juga ritual sakralnya orang-orang yang suka berbuat kesyirikan. Ya, terutama di masyarakat kita yang suka buat sesajen untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan selain Allah, seperti Nyi Roro Kidul, kemudian Dewi Sri, Dewi ini, Dewi itu, ada dewa ini, dewa itu, mbah ini, mbah itu, penjaga gunung ini, penjaga gunung itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebiasaan masyarakat adalah ya mereka menyembelih kerbau, menyembelih sapi, atau yang lainnya, kemudian dipersembahkan untuk jin-jin tersebut. Ya ikhwan, ini adalah bentuk dari kesyirikan yang sangat jelas. Ya. Ini nggak ada silang pendapat di antara para ulama. Mungkin sekte-sekte sesat yang antum anggap sesat, itu mereka juga menyatakan bahwa itu adalah kesyirikan. Ya, sehingga yang terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan itu orang-orang yang betul-betul jauh dari agama, jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Mereka yang suka menyembelih untuk selain Allah. Dan yang menyedihkan adalah terkadang fenomena menyembelih untuk selain Allah ini dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Dalam tanda kutip ya. Ya, saya pernah dengar juga dari seorang teman gitu ya, ketika dia bekerja di tambang batu bara, itu untuk menentukan titik di mana mereka akan melakukan pengeboran, mereka menyembelih kerbau dulu, supaya yakin bahwa di bawah sini adalah tempat yang mereka tuju. Antum bisa bayangkan ya, perusahaan batu bara, mereka sudah punya ilmu, orang-orang ahli di sana untuk menentukan titik di mana ada tambang dan seterusnya. Tapi setelah itu, setelah menggunakan ilmu yang profesional yang mereka miliki, masih saja mereka menyembelih kerbau. Menyembelih untuk siapa? Untuk penunggu tempat ini, supaya kita nggak salah titiknya. Ya akhi, Masya Allah, perusahaan batu bara. Mungkin lulusan-lulusan luar negeri sebagian dari mereka. Ilmu dunianya berkembang, tapi jatuh dalam kesyirikan. Yang seorang anak kecil yang mengerti tentang tauhid akan mengerti bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga di sini pentingnya ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Jangan sampai suatu yang sakral, suatu yang ibadah, suatu yang merupakan pengagungan ya, untuk Allah, itu diberikan untuk selain Allah. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Oleh karena itu, kalau antum pernah dengar ya, bahwa orang-orang yang suka datang ke dukun, itu ketika mereka datang, kemudian meminta sesuatu, apa yang biasanya disyaratkan oleh si dukun? Ada yang tahu? Biasanya disuruh potong ayam. Betul tidak? Ayam warna apa? Ayam warna hitam. Pertanyaannya adalah, kenapa menyembelih? Sekali lagi, kita ingat tadi perkataan Ibnu Katsir yang Anda sebutkan. Menyembelih adalah satu hal yang sakral, yang Allah syariatkan kepada seluruh manusia, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang jahiliyah pun demikian. Sehingga kesakralan ini, ya, yang menjadikan dukun-dukun itu memerintahkan orang-orang yang datang kepada mereka untuk melakukannya demi mendapatkan ridho dari setan-setan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga menyembelih itu dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Wahai Muhammad, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Bukan untuk yang lain.
Ya, di dalam bahasa Arab, kalau kita belajar tata bahasa Arab, itu seharusnya objeknya itu di belakang. Ya. Jadi subjek, predikat, kemudian objek gitu kan. Ini dalam bahasa Arab ya. Atau predikat, kemudian subjek, afwan, baru kemudian objek. Pokoknya objek itu terakhir. Ya. Sholli wanhar li rabbik. Itu sebetulnya. Sholatlah engkau dan sembelihlah engkau untuk Tuhanmu. Para ulama mengatakan ketika objeknya itu dikedepankan, ya, fasholli li rabbika wanhar, itu menunjukkan kekhususan terhadap objek tersebut. Maka ketika Allah mengatakan untuk Tuhanmu, sembelihlah, berarti hanya untuk Tuhanmu saja. Nggak boleh untuk yang lain. Paham ya? Jadi ketika objek dalam bahasa Arab itu dikedepankan, ini yufidu taksis wal hasr. Ini menunjukkan tentang kekhususan terhadap objek tersebut. Sehingga cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang kita boleh menyembelih untuknya. Kemudian dalam ayat lain, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku seluruhnya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dalam hal apa? Dalam hal seluruh peribadatan. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan betapa menyembelih adalah ibadah yang agung yang kita boleh melakukannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat lain, dalam suatu hadis, Nabi SAW mengatakan, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan yang satu ini, yaitu kesyirikan dalam menyembelih. Ya, sembelihlah untuk Allah. Ya, niatkan ketika kita menumpahkan darah, menghilangkan nyawa suatu binatang, ya, ini dilakukan untuk Allah. Ikhwan, antum bayangkan menghilangkan nyawa binatang ini sesuatu yang besar ya. Bukan sesuatu yang remeh. Dan kita melakukannya hanya untuk Allah. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang bahayanya menyembelih untuk selain Allah adalah suatu hadis. Ya, suatu hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, ini hadisnya panjang, isinya adalah kisah, silakan antum simak ya. Ada faedah yang baik untuk diambil. Kata Nabi SAW, dakhalal jannata rajulun fi dhubab, wa dakhalal jannatu rajulun fi dhubab, wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Ya, sesungguhnya ada seorang yang masuk surga karena lalat, dan ada juga orang yang masuk neraka karena lalat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bercerita, marra rajulani ala qaumin lahum sanam, la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Sesungguhnya ada dua orang yang sedang bepergian, tiba-tiba mereka berdua singgah di satu kampung. Tayyib, ternyata mereka berdua ini nggak boleh keluar dan melewati kampung ini sampai mereka berdua ya berkurban ya dengan sesuatu untuk berhala yang mereka miliki. Jadi orang-orang kampung ini mereka punya satu berhala yang mereka agungkan. Ya, orang yang mau melewati kampung ini mereka harus yuqarribu syai'an, mereka harus berkurban, ya, melakukan satu seperti sesajen gitu ya,
memberikan sesuatu untuk patung tersebut, berhala tersebut. Maka orang-orang yang menahan mereka berdua mengatakan kepada salah satu dari mereka, "Qarrib, ya, berkurbanlah, berikan sesuatu untuk berhala ini." Maka orang ini mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak memiliki apa-apa untuk memberikan sesajen kepada berhala ini. Maka orang-orang masyarakat ini mengatakan, qalu lahu qarrib walau dzubaban. Berikan sesuatu apapun untuk berhala ini walaupun seekor lalat. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan kemudian ada lalat hinggap di wajahnya. Maka dia pun menepuk lalat tersebut, kemudian dia katakan ini, aku persembahkan lalat ini untuk berhala ini. Ya, fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka orang ini dibiarkan untuk pergi. Dan dia, kata Rasulullah SAW, masuk neraka karena hal tersebut. Wa qalu lil akhar qarrib. Kemudian temannya yang satu lagi diperintahkan dengan perintah yang sama. Ya, berikanlah sesuatu untuk berhala ini. Maka orang ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan sebuah pemberian apapun. Aku tidak mungkin berkurban, memberikan sesuatu untuk mendekatkan diri aku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan kepadanya, walau dzubaban, bagaimana dengan seekor lalat? Apakah kamu nggak mau juga? Dia bilang nggak mau. Sehingga dia pun, kata Rasulullah SAW, fadarabu unuqah fadakhalal jannah. Mereka pun memancung lehernya, dibunuh. Dia pun masuk surga. Bayangkan ya, yang satu masuk neraka karena seekor lalat, yang satu lagi masuk surga karena seekor lalat. Ya, hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini termasuk dari perkataan sahabat, akan tapi seorang sahabat yang mengatakan hadis ini nggak mungkin mengatakannya dari akalnya, sehingga pasti dia mendengarnya dari Rasulullah SAW. Ya, maka antum bisa bayangkan betapa ya berkurban atau memberikan suatu pemberian kepada selain Allah itu bisa mengundang murkanya Allah dan menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian ya, Ana akan menyebutkan beberapa keadaan dan hukum menyembelih. Yang pertama adalah seseorang yang menyembelih dengan nama Allah untuk Allah. Keadaan yang pertama adalah seseorang yang menyembelih dengan nama Allah untuk Allah. Ini hukumnya apa? Ini adalah yang disyariatkan. Dan ini adalah tauhid. Dan ini yang merupakan kewajiban setiap muslim ketika dia menyembelih. Ya, ketika dia menyembelih dengan nama Allah untuk Allah. Ya, jadi dia mengucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengucurkan darah hewan ini, ya dia meniatkan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan menyembelih untuk Allah. Ya. Karena para ulama menyebutkan bahwa di sini ada dua peribadatan ya, kawan. Ketika seseorang itu menyembelih dengan nama Allah, di situ ada dua peribadatan. Peribadatan yang pertama adalah menyembelih, dan itu untuk Allah. Peribadatan yang kedua adalah ketika dia menyebutkan Bismillah. Bismillah itu artinya apa? Dengan nama Allah aku meminta pertolongan. Sehingga di situ ada ibadah yang dinamakan dengan al-isti'anah yang kita bahas pada minggu yang lalu. Meminta pertolongan dengan nama Allah. Ya, jadi ini adalah tauhid di atas tauhid. Ketika seorang mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, ya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian dia menyembelih, dia sedang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah yang disyariatkan, ini adalah kewajiban seluruh kaum muslimin, dan ini yang merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika seseorang menyembelih dengan nama Allah tapi untuk selain Allah. Apa hukumnya? Maka ini hukumnya adalah kesyirikan. Hukumnya adalah kesyirikan.
Kalau ada yang bilang, Ustadz, ini kan dia pakai nama Allah. Ya, jangan tertipu dengan apa yang diucapkannya, tapi yang diniatkan ketika dia menyembelih ini untuk siapa. Ini biasanya dilakukan oleh yang tadi Anda sebutkan, ya, misalnya ketika seseorang itu menyembelih diperintahkan oleh dukun, ya, di tempat tertentu, misalnya dengan, ya, maka ini kesyirikan jelas. Ya. Dukun nggak mungkin memerintahkan kita untuk bertauhid, nggak mungkin. Walaupun kemudian diajarkan untuk membaca bismillah. Baca bismillah, tapi diniatkan untuk, ya, di satu tempat yang sepi misalnya, di bawah pohon yang besar, ya. Maksudnya adalah kepada jin, kepada syaitan. Maka walaupun dia mengucapkan bismillah, ini tidak berguna. Tidak menjadikan penyembelihan ini legal atau dibolehkan, tidak. Tetap ini merupakan kesyirikan. Ya, karena niatnya adalah untuk selain Allah. Ini keadaan yang kedua. Kemudian, keadaan yang ketiga adalah menyembelih dengan nama selain Allah untuk Allah. Menyembelih dengan nama selain Allah untuk Allah. Kata para ulama, keadaan ketiga ini jarang terjadi. Ya, keadaan ketiga ini jarang terjadi. Gimana mungkin seseorang yang hatinya itu mau menyembelih untuk Allah, tapi dia menyebutkan, ya, mantra-mantra atau menyebutkan nama selain Allah, ya, misalnya aku menyembelih dengan nama si fulan, dengan nama jin ini, atau dan seterusnya, ya, maka ini tidak terbayang. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan kalau ini terjadi dan dilakukan, maka ini termasuk kesyirikan juga. Ya, walaupun dia menyembelihnya untuk Allah, tapi dia telah menyebut nama selain Allah dalam beribadah. Dan ini merupakan kesyirikan dalam isti'anah, dalam meminta pertolongan. Ya, sehingga ini juga dihukumi dengan kesyirikan. Ketika seorang menyembelih dengan menyebutkan nama selain Allah, ya, mengagungkan nama selain Allah dalam peribadatan ini, maka ini nggak boleh dan termasuk kesyirikan. Ini keadaan yang ketiga. Kemudian keadaan yang keempat adalah menyembelih dengan nama selain Allah untuk selain Allah. Apa hukumnya? Ini jelas, ya. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelihnya untuk selain Allah dan menyebutkan nama selain Allah. Ya. Jadi kalau misalnya dia mau menyembelih untuk yang menguasai gunung Merapi misalnya, itu niatnya, kemudian dia menyembelih dengan menyebut nama sosok jin tersebut. Maka ini sebuah kesyirikan jelas. Kemudian yang kelima adalah menyembelih dengan nama Allah untuk mendapatkan daging hewan tersebut. Nah, ini hukumnya apa kira-kira? Ini yang biasa dilakukan oleh para jagal, ya, tukang daging yang jual daging sapi, jual daging kambing. Untung kalau tanya mereka, Pak, Bapak menyembelih untuk siapa? Kira-kira apa jawabannya? Buat jualan. Jadi nggak kepikiran untuk Allah mungkin. Ini hukumnya seperti apa? Para ulama menyebutkan ini hukumnya adalah mubah. Ini hukumnya adalah mubah. Jadi menyembelih untuk dijual, dia menyembelih untuk dikonsumsi misalnya, atau untuk dihadiahkan kepada orang lain, maka ini boleh-boleh saja, hukumnya mubah. Ya, akan tetapi disyaratkan ketika menyembelih harus disembelih dengan nama Allah. Harus disembelih dengan nama Allah. Ya, jadi dia harus mengucapkan bismillah, itu yang terpenting, dan disunnahkan untuk menyebutkan Allahu Akbar. Ya, bismillah ya Allahu Akbar. Seperti itu. Karena ini yang disyaratkan oleh para ulama, ya, agar daging tersebut boleh dimakan. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ma unhirad dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluh. Ya, darah yang dikucurkan dan disebutkan nama Allah di sana, maka makanlah. Ya. Akan tetapi para ulama menyebutkan kita nggak boleh terlalu detail
bertanya dan mencari-cari. Ya, nggak boleh, nggak perlu. Jadi antum jangan ngedengar hadis ini, ya, yang disembelih, kemudian disebutkan nama Allah, maka makanlah. Ya, jangan kemudian antum ke tukang sate, tukang bakso, antum tanya semuanya. Ini dagingnya dari mana? Siapa yang nyembelih? Antum cari orangnya, kemudian ditanya, Pak, baca bismillah atau enggak? Ini bisa-bisa kita nggak bakal makan bakso seumur hidup ya, kawan. Jadi nggak perlu. Ya, para ulama mengatakan nggak perlu dicari-cari. Ya, ketika kita hidup di masyarakat kaum muslimin, yang jual adalah kaum muslimin, jagalnya kaum muslimin, ya, mayoritas di sini semuanya kaum muslimin, maka sudah kita hukumi bahwa ini ya disembelih dengan cara Islam. Jadi kita makan bismillah, alhamdulillah. Ya. Kita nggak disyariatkan untuk mempersulit diri ya bertanya pada setiap detail. Taib, sehingga ini adalah perkara yang mubah. Ya, keadaan yang kelima ini menyembelih dengan nama Allah untuk perkara yang mubah. Ya, bisa jadi dia menjadi yang sunnah, perkara yang sunnah. Kapan? Ketika dia menyembelih, kemudian niatnya untuk sedekah ya dengan daging-daging tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan misalnya, atau memberikan hadiah kepada sanak keluarga, karib kerabat. Ya, maka ini menjadi sunnah. Bukan cuma sekedar mubah. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa 4 keadaan pertama itu menyembelih untuk mengucurkan darah, adapun keadaan yang kelima maka menyembelih untuk daging. Ya, 4 yang pertama itu menyembelih untuk darah, dan yang kelima itu menyembelih untuk daging. Ya, untuk darah ini maksudnya peribadatan ya, kawan, untuk pengagungan. Ya. Dan ini sekali lagi satu hal yang sakral yang dilakukan oleh seluruh umat, bahkan wallahu alam bisa jadi seluruh agama. Anda nggak tahu, tapi intinya banyak agama yang melakukan ini. Sehingga di antara kebiasaan orang-orang Arab Badui yang jauh dari ilmu, dan ini terjadi, ikhwan, belum lama ya, mungkin sekitar 100-200 tahun yang lalu gitu. Orang-orang Arab Badui itu, mereka punya kebiasaan menghormati tamu. Mereka punya kebiasaan menghormati tamu, dan ini satu hal yang positif. Tapi terkadang menghormati tamunya ini berlebihan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Terkadang mereka ini menyiapkan satu kambing gitu ya, domba atau unta, disembelih untuk menyuguhkan kepada tamu. Tapi caranya seperti apa? Ketika tamunya ini datang di di rumah gitu ya, atau di perkampungan mereka gitu, disambut tamu ini dengan diletakkannya hewan tersebut di bawah kakinya si tamu, kemudian hewan ini disembelih, dikucurkan darahnya persis di kakinya orang yang sedang diagungkan ini, dimuliakan ini. Yang itu bisa bayangkan ya. Sehingga bagi mereka itu pengagungannya bukan cuma sekedar makanan yang dihidangkan, tidak. Tapi ketika darah itu dikucurkan di kaki si tamu yang datang, itu merupakan bentuk pengagungan. Dan para ulama memfatwakan bahwa hal ini tidak dibenarkan. Ya. Walaupun dia maksudnya memuliakan tamu, ini berlebihan. Bisa-bisa dia terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Karena dia mengucurkan darah untuk orang yang sedang dimuliakan tersebut. Ya, sehingga 4 poin yang pertama itu menyembelih karena darah, dan yang kelima menyembelih karena daging. Ya. Sehingga ini adalah macam-macam keadaan menyembelih kurban, menyembelih hewan, dan hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu satu ibadah yang agung juga, yang disebut dengan nazar. Yang disebut dengan nazar. Ya, kita biasa menyebutnya nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah, kata para ulama, ijabul mukallaf ala nafsihi ma lam yajib syar'an. Ketika seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ketika seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Maksudnya mewajibkan suatu ibadah. Ya. Maksudnya mewajibkan suatu ibadah.
Ada macam-macam nazar yang disebutkan oleh para ulama. Ada macam-macam nazar yang disebutkan oleh para ulama. Nazar yang pertama adalah disebut dengan an-nazarul mutlaq. An-nazarul mutlaq, yaitu bernazar secara mutlak. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah dia bernazar dan tidak menyebutkan apa-apa. Dia bernazar dan tidak menyebutkan apa-apa. Jadi dia mengatakan misalnya, aku bernazar kepada Allah. Ya, atau aku berjanji kepada Allah. Nggak disebutkan dia mau ngapain. Nggak disebutkan dia mau sholat, nggak disebutkan dia mau puasa. Ya, dia hanya mengatakan bahwa dia bernazar. Maka ini disebut dengan an-nazarul mutlak, nazar secara mutlak. Yang nggak disebutkan amalnya. Maka yang seperti ini, kata para ulama, hukumnya adalah dia wajib untuk membayar kafarah. Kafarah itu tebusan. Apa tebusannya? Kata Nabi SAW, kafaratun nadri, kafaratu yamin. Ya, kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Tebusan nadar adalah tebusan sumpah. Ya. Apa itu kafarah tebusan sumpah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surat An-Nisa bahwa tebusan orang yang bersumpah ya adalah jika sumpah tersebut kemudian dilanggar ya adalah it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan baju kepada mereka, atau membebaskan budak. Ya, kalau dia tidak mendapatkan ini semua, maka dia puasa 3 hari. Ya, ini adalah kafarah tebusan bagi orang yang bernazar dengan nazar mutlak. Jadi dia berjanji kepada Allah tapi tidak menyebutkan apa-apa. Ya, seakan-akan dia sedang main-main gitu ya. Maka nggak boleh seseorang asal-asal berjanji kepada Allah. Ya, bernazar kepada Allah seperti itu nggak boleh. Ya, jadi yang harus dia lakukan adalah melakukan tebusan yang tadi disebutkan. Ini adalah keadaan nazar yang pertama. Kemudian keadaan nazar yang kedua adalah bernazar dalam perkara yang mubah. Bernazar dengan perkara yang mubah. Contohnya apa? Dia mengatakan, saya bernazar kepada Allah, atau saya berjanji kepada Allah, besok pagi saya akan naik sepeda misalnya, keliling kota Jakarta. Masya Allah. Ya. Nah ini nggak ada hubungannya sama ibadah. Ya, perkara yang mubah. Untuk naik sepeda apa hukumnya? Mubah. Ya. Jangan antum bilang sunnah. Mentang-mentang sekarang lagi banyak yang pakai sepeda, ya. Dia hukumnya mubah. Boleh pakai sepeda, boleh enggak. Bebas. Thayyib. Sehingga kalau dia bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk melakukan hal yang mubah, maka kata para ulama, ya, dia boleh memilih. Boleh dia lakukan nazarnya, boleh juga dia melakukan kafarah, melakukan tebusan yang tadi kita sebutkan. Ya. Yaitu ngasih makan orang-orang miskin 10 orang, atau memberikan pakaian untuk mereka, atau membebaskan budak. Ya, kalau dia tidak bisa melakukan itu, maka puasa 3 hari. Ya, ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga adalah bernazar dengan nazar yang makruh. Bernazar dengan nazar yang makruh. Ya, seperti apa? Ya, jadi dia bernazar, berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang makruh, yang dibenci, tapi bukan haram. Contohnya misalnya ketika seseorang mengatakan, saya bernazar, berjanji kepada Allah, saya akan menceraikan istri saya misalnya. Karena perceraian itu hukumnya pada asalnya adalah makruh. Ini yang disebutkan oleh banyak ulama. Walaupun kemudian ya ada berbeda-beda hukumnya, tergantung dari situasi rumah tangga.
Kalau memang rumah tangganya sudah runyam dan banyak kemungkaran kalau tidak bercerai, maka di situ dia berpahala jika dia bercerai, gitu ya. Tapi secara umum, asal hukum bercerai itu makruh, ya, dibenci. Allah itu nggak suka ya perceraian. Nabi SAW nggak suka perceraian. Nah, sehingga kalau ada seseorang yang bernazar dengan sesuatu yang makruh, contohnya perceraian, maka dia disunnahkan untuk melakukan kafarah. Dia disunnahkan untuk melakukan kafarah. Jadi sunnahnya dia tidak melakukan apa yang dinazarkan, jadi dia tidak menceraikan, tapi dia melakukan kafarah. Itu ngasih makan orang-orang miskin, atau memberikan baju mereka, pakaian kepada mereka, 10 orang, atau membebaskan budak. Ya kalau tidak ada itu semua tidak bisa dilakukan, puasa 3 hari. Ya disunnahkan seperti itu. Thayyib. Itu adalah keadaan yang ketiga. Kemudian keadaan yang keempat adalah ketika seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Ya, jadi ada seorang misalnya dia bernazar mengatakan, saya bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah besok saya akan minum khamr misalnya. Atau besok saya akan mencuri. Atau besok saya akan memukul si fulan. Ya, melakukan kezaliman karena saking marahnya misalnya. Maka yang seperti ini, ya, ijma para ulama sepakat bahwa dia haram untuk melakukan nazar tersebut. Hukumnya haram dia melakukan nazar tersebut. Ya. Tayyib. Walaupun kemudian para ulama berbeda pendapat ya, apakah dia perlu membayar tebusan atau tidak? Apakah dia perlu membayar tebusan atau tidak? Karena pada hakikatnya ini adalah sebuah keharaman, ya. Ini adalah sebuah keharaman yang nggak boleh dia melakukannya, sehingga nggak bisa ditebus dengan suatu tebusan gitu loh. Dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Taib. Sehingga walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa dia harus menebus, ya diantaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah, mazhab beliau adalah dia harus menebus. Ya kalau dia bernazar untuk yang haram. Dan kebanyakan ulama di antara mazhab Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang ini nggak perlu menebus. Ya, karena ini adalah dosa maksiat yang memang nggak boleh dilakukan. Ya, nggak bisa diganti dengan tebusan, gitu. Nggak bermanfaat tebusan tersebut, kafarah tersebut. Baik. Kemudian, keadaan yang kelima. Keadaan yang kelima adalah nazarut ta'ah. Bernazar untuk melaksanakan ketaatan. Nah, ini yang pembahasan sebetulnya yang paling penting. Ya. Ini adalah pembahasan dan keadaan yang kelima ini keadaan dan pembahasan yang paling penting. Jadi keadaan yang 1, 2, 3, 4 itu keadaan yang dibahas oleh para ulama, akan tetapi kejadiannya tidak banyak. Ya, tidak banyak terjadi di masyarakat. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat adalah keadaan yang kelima ini. Yaitu bernazar untuk melaksanakan ketaatan. Bernazar untuk melaksanakan ketaatan. Dan bernazar untuk melaksanakan ketaatan ini, ikhwan, ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nazar yang disebut dengan nadhrun munajjaz. Yang disebut dengan nadhrun munajjaz. Apa artinya? Yaitu sebuah nazar yang isinya adalah janji untuk melaksanakan sebuah ketaatan. Tanpa diikat dengan sesuatu. Tanpa dipersyaratkan dengan apapun. Jadi misalnya ketika seseorang mengatakan, aku bernazar kepada Allah, malam ini aku akan bangun di sepertiga malam terakhir dan aku akan sholat. Witir misalnya. Atau misalnya aku bernazar kepada Allah, besok aku akan bersedekah kepada 100 orang miskin. Ya, ini yang disebut dengan nazar munajjaz. Yaitu nazar yang isinya adalah sebuah ketaatan tanpa diikat dengan sesuatu apapun. Ya. Dan kalau seseorang melakukan ini, maka dia wajib untuk melakukannya.
Jadi kalau dia mengatakan bernazar, berjanji kepada Allah akan memberikan 100 orang miskin makanan besok misalnya, dia wajib untuk melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib baginya untuk taat kepada Allah. Ya, entah itu sholat, puasa, atau apapun itu. Kemudian keadaan yang kedua adalah nazrul mujazah, yaitu nazar yang disebut nazar al-mujazah atau nazar muallaq, yaitu nazar yang terikat dengan sesuatu. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa contohnya? Ya Allah, jika suamiku sembuh dari penyakitnya, saya akan berpuasa 3 hari. Ya Allah, jika aku bisa lulus dari ujian, ya ujian ketika dia SMA atau lagi kuliah misalnya, atau aku diterima dalam satu pekerjaan, maka aku akan memberikan fakir miskin ya makanan misalnya, atau hadiah untuk mereka, sedekah untuk mereka. Jadi ketaatannya itu dipersyaratkan dengan kenikmatan yang dia dapatkan. Paham ya? Ini keadaan yang kedua. Ya, jadi keadaan yang kelima ini adalah nazar ketaatan. Yang pertama tidak dipersyaratkan, yang kedua dipersyaratkan. Nah, ini ya ikhwan. Ya. Ada 2 pembahasan penting dalam hal nazar. Yang pertama adalah tentang kewajiban untuk memenuhi janji nazar. Ya, bahwa seseorang yang sudah bernazar, maka dia wajib untuk memenuhi nazar tersebut. Ya, ini kita bicara tentang nazar yang kelima ya, nazar yang terakhir, nazar ketaatan. Jadi kalau dia berjanji bahwa dia jika lulus ujian, dia akan puasa 3 hari, ketika dia lulus ujian, dia wajib untuk puasa 3 hari. Ketika seseorang itu bernazar ya, untuk bersedekah, maka dia wajib untuk bersedekah. Ketika dia bernazar, jika dia misalnya bisa mendapatkan pendapatan yang bagus, dia akan melakukan ini dan itu dari ketaatan kepada Allah, maka dia wajib untuk melakukannya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib baginya untuk taat kepada Allah. Ini adalah permasalahan yang pertama, yaitu memenuhi nazar yang kita sudah ucapkan. Kemudian permasalahan kedua adalah apa hukum kita bernazar? Ya. Kalau menepati nazarnya, menepati janjinya itu wajib. Tapi apa hukumnya sekarang misalnya kita mau mengatakan saya mau bernazar nih. Kalau saya bisa mendapatkan ini, saya akan melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Para ulama ikhwan berselisih pendapat antara 2 hukum. Sebagian menyatakan haram dan sebagian lagi menyatakan makruh. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa hukumnya haram. Antum bayangkan, nazar hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi SAW di banyak hadis menyebutkan bahwa nazar ini nggak ada kebaikan di sana. Perhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang nazar. Kata Nabi SAW, innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak apapun. Dan nazar hanya dilakukan oleh orang-orang bakhil. Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar ini tidak bisa mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan innahu la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Sesungguhnya nazar ini tidak bisa menjadikan kita mendapat sesuatu atau tidak bisa menghindari kita dari sesuatu. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Untuk bayangkan. Jadi ikhwani fillah ya, antum jangan pernah bernazar.
Ya. Kalau antum sudah terlanjur bernazar, maka wajib untuk dipenuhi. Tapi kalau belum bernazar, jangan bernazar. Kenapa? Kata Nabi SAW, yang melakukan nazar itu orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang seakan-akan suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi terkadang logikanya adalah seakan-akan orang yang bernazar ini menganggap Allah ini seperti remeh gitu. Jadi dia nggak mau puasa kecuali setelah Allah memberikan dia sesuatu. Ya, ini orang bakhil. Dia seakan-akan harus mengiming-imingi dulu untuk Allah. Ya Allah, kalau aku diberikan harta, kalau aku diberikan ini, aku puasa untukmu. Ya Allah, kalau engkau memberikanku jodoh seperti ini, kalau engkau memberikanku seperti ini, engkau akan aku berikan ini ya Allah. Ya akhi, Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh sholat kita. Ya nggak usah ngasih iming-iming ke Allah kalau mau sesuatu. Minta langsung kepada Allah. Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia. Allah itu Maha Dermawan. Allah itu Maha Memberi. Rahim, Maha Penyayang. Rahman, Maha Pengasih. Qarib, Allah Maha Dekat. Mujib, Allah Maha menjawab doa-doa. As-Sami' Maha mendengar. Sehingga nggak perlu kita bernazar. Nggak perlu kita bernazar. Orang-orang yang suka bernazar itu orang-orang yang pelit, nggak mau ibadah sama Allah. Orang-orang yang malas ibadah sama Allah. Dia nggak mau beribadah kecuali setelah mendapatkan sesuatu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya nazar itu tidak bisa merubah takdir. Kalau takdirnya kita dapat, kita pasti dapat. Nggak perlu nazar. Kalau takdirnya itu kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan, kita nggak akan dapat. Walaupun kita bernazar. Jadi orang-orang yang bernazar ini salah paham dia. Seakan-akan takdirnya dia nggak dapat apa yang dia inginkan. Kemudian dia bernazar, seakan-akan ngasih iming-iming ke Allah supaya takdirnya itu dia mendapatkan. Paham antum ya? Ya Allah, tolong, aku ingin mendapatkan harta. Nanti kalau dapatkan harta, aku sholat deh untukmu 2 rakaat. Ya Allah lebih mulia daripada apa yang kita katakan. Ya, sehingga jangan sampai kita salah paham tentang masalah nazar ini. Ya, khususnya para wanita ya. Perempuan-perempuan ini sering sekali mereka terjatuh dalam nazar. Ya. Bayangkan para ulama itu khilafnya bukan boleh atau tidak boleh. Khilafnya itu antara makruh dengan haram. Ya, jadi berbahaya dan tidak perlu kita bernazar. Ya, di sini banyak penjelasan ulama, tapi insya Allah cukup yang disampaikan ya. Jadi di sini para ulama itu menyebutkan kenapa dia terlarang. Yang pertama karena nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak bisa menolak keburukan. Itu alasan pertama. Ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Jadi nazar itu sama sekali nggak bisa merubah apapun. Ya, kalau memang terjadi bakal terjadi. Kalau nggak terjadi nggak bakal terjadi. Nggak bakal dirubah oleh nazar. Kemudian yang kedua, bahwa nazar itu ada unsur suudzon kepada Allah. Ya, seakan-akan Allah itu nggak mungkin memberi kecuali dengan iming-iming nazar. Kemudian yang ketiga, bahwa nazar itu ada unsur su'ul adab ma'allah. Ya, kurang ajar kepada Allah. Sehingga Allah itu dianggap, na'udzubillah, ya, seperti anak kecil. Kalau diiming-iming sesuatu, baru Allah memberikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, subhanallah, Allah betapa baiknya sama kita, Allah betapa mulianya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya, betapa tinggi, betapa mulia Allah azza wa jalla. Ya, Allah memberikan kita segala-galanya. Allah memberikan kita kehidupan, memberikan kita Islam, memberikan kita sunnah, memberikan kita motivasi untuk belajar, memberikan kita harta, memberikan kita keluarga. Allah sudah memberikan kita segala-galanya. Ya, jangan sampai kita kurang ajar kepada Allah. Ya, perbaiki cara kita meminta kepada Allah. Sebagaimana kita itu hati-hati ketika minta sama orang lain, kita mau minjem duit, Masya Allah, melas-melasannya setengah mati. Ya, muji-muji orangnya setengah mati. Tapi ketika minta sama Allah, malah caranya seperti ini. Ini nggak layak. Ya, ini adalah su'ul adab ma'allah. Ya, kurang ajar kepada Allah. Taib. Ini yang berkaitan dengan nazar. Sehingga para ulama mengatakan, ya ikhwan, diantaranya Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa permasalahan nazar ini disebut dengan min gharibil masail. Termasuk permasalahan-permasalahan agama yang aneh, yang gharib, yang beda dengan yang lain. Kenapa? Dia dilarang, ya, kita terlarang untuk melakukannya,
Tapi kalau kita sudah melakukannya, hukumnya wajib untuk melakukan nazar tersebut. Paham antum ya? Imam Al-Khattabi mengatakan ini min gharibil masail, ya permasalahan agama yang unik gitu ya, yang beda dengan yang lain. Kita terlarang, tapi kalau kita sudah mengucapkannya, maka kita wajib untuk melakukannya. Dan ketika kita melakukan nazar, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham antum ya? Itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makin bingung antum ya. Itulah mengapa Al-Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa ini min gharibil masail. Ini adalah permasalahan agama yang aneh, yang unik. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ketika menyebutkan orang-orang yang masuk surga, apa kata Allah? Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, orang-orang yang masuk surga ini, amalan mereka apa ketika di dunia? Mereka memenuhi nazar mereka. Mereka memenuhi nazar mereka. Sehingga nazar adalah ibadah. Ya, nazar adalah ibadah. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut ya hari yang keburukannya itu berkepanjangan. Maksudnya hari di di neraka gitu ya. Mereka takut masuk neraka. Tapi sehingga di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dan Allah memuji orang-orang yang melakukannya adalah ketika seorang itu memenuhi janjinya kepada Allah. Ya, ketika seorang itu memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau seseorang kemudian bernazar ya kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau ada seseorang yang bernazar untuk selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini ada ikhwan. Ya, sebagian orang itu dia datang ke kuburan Pak Kiai misalnya, Pak Ustadz misalnya, ya, orang-orang soleh, kemudian mengatakan bahwa aku bernazar kepadamu, gitu ya. Kalau aku bisa mendapatkan ini dan itu, aku akan misalnya sholat di sini atau selalu dekat denganmu, ya, wahai siapa yang ada di dalam kuburan dan seterusnya. Maka ini merupakan bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nazar adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini mungkin penjelasan singkat tentang dua ibadah yang agung. Yang pertama menyembelih dan yang kedua adalah bernazar. Ya, semoga bisa difahami dengan baik dan silahkan antum searching, mungkin baca-baca buku-buku para ulama tentang hal ini jika antum ingin lebih detail lagi, karena sebetulnya ada bentuk-bentuk nazar yang lain sebetulnya. Ya, ada bentuk-bentuk nazar yang lain, diantaranya adalah nadhrul lajaj wal khusumah. Nadhrul lajaj wal khusumah. Yaitu seseorang bernazar bernazar untuk untuk melakukan sesuatu, atau untuk berhenti dari melakukan sesuatu, atau untuk meyakinkan orang, ya. Contoh misalnya anak katakan kepada antum tahu nggak? Ya, contoh anak mau ngasih tahu antum satu kabar gitu ya. Anak mengatakan, antum tahu nggak? Ada kejadian ini misalnya di tengah kota. Kemudian antum ragu sama anak. Ini Ustadz bener apa enggak? Jangan-jangan bohong. Maka anak katakan, saya bernazar ya, untuk puasa 100 hari kalau saya berbohong. Paham antum ya? Ini diantara nazar yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi dia bukan mau bernazar sebetulnya, tapi dia menggunakan nazar untuk meyakinkan orang lain. Dan sekali lagi tentu ini juga termasuk hal-hal yang tidak baik ya. Hal-hal yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Tayyib. Al-muhim, ini mungkin secara singkat penjelasan tentang nazar dan penyembelih, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas sharing materinya pada malam hari ini. Min fadlik Ustadz, ini mumpung tadi menyambung apa yang sudah kita sedikit diskusi di awal tentang malam ini kan malam Natal Ustadz, dan juga beberapa hari lagi insya Allah tahun baru gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan juga mengenai hal ini.
Mungkin secara singkat saja Ustadz, kita mohon nasihat bagaimana kita sebagai Muslim harusnya menyikapi hal ini, dan kemudian bagaimana supaya sikap kita ini juga bisa dikeluarkan kepada Muslim-Muslim yang lain, mungkin saudara-saudara kita yang mungkin terkena syubhat dari para liberalis dan sekularis tentang toleransi beragama dan sebagainya. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Ya, sebagaimana yang Anda singgung tadi di awal ya, subhanallah, ini adalah pembahasan yang lumayan sebetulnya, dan sudah Anda bahas dengan Ustadz Muhammad Syar'i di podcast The Rabbanian Talks. Ya, antum silahkan lihat nanti di YouTube, sudah rilis kemarin semalam. Itu penjelasannya cukup gamblang gitu ya, 43 menit kita bicara tentang hal ini. Dan memang hal ini perlu sebetulnya edukasi khusus untuk kaum muslimin. Ya, perlu sekali. Karena kita mau nggak mau, ya kita hidup nih di negeri yang kita bercampur dengan non-muslim. Ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Buddha, Hindu, dan seterusnya. Sehingga sikap kita seorang muslim ya terhadap agama-agama non-Islam ini harus betul-betul sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, ya ukhti, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah besar ketika dikatakan bahwa Allah itu satu di antara yang tiga dan tiga dari yang satu. Allah marah besar ketika dikatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa, Al-Masih, Isa anaknya putra Maryam. Allah marah besar ketika Allah dikatakan bahwa Allah punya istri. Allah marah besar ketika Allah dikatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu minhu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Kata Allah, mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh, kata Allah, kalian telah mengatakan satu pernyataan yang sangat mungkar. Hampir saja langit terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Kata Allah, karena mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Ya, betapa kejinya mereka terhadap Allah. Ya, kita setiap hari ibadah sama Allah, kita sujud kepada Allah, kita minta kepada Allah, hubungan kita baik sama Allah. Dan kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian Allah dihina, Allah direndahkan, Allah dibilang punya anak. Allah sangat marah, sehingga Allah menurunkan satu surat khusus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Allah satu. Nggak ada trinitas. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nggak ada, kata Allah. Allah satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Allah bukan anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tandingan bagi Allah tidak ada. Surat Al-Ikhlas, ikhwan, kata Nabi SAW, ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa sama dengan sepertiga Al-Quran? Karena surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang diri Allah. Siapa itu Allah? Tentang zat Allah. Allah ingin mengenalkan kepada kita. Allah mau membantah orang-orang Nasrani ini yang meyakini bahwa Allah punya anak. Allah satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, dan seterusnya. Allah marah. Allah membantah ini dengan satu surat. Dan surat ini Allah memerintahkan kita untuk membaca di banyak kesempatan. Zikir pagi ada qul huwallahu ahad, zikir sore ada qul huwallahu ahad, kita mau tidur ada qul huwallahu ahad, 2 rakaat sebelum subuh qul huwallahu ahad, salat witir ada qul huwallahu ahad. Di banyak kesempatan kita diperintahkan untuk membaca qul huwallahu ahad. Kenapa? Agar akidah kita kuat. Jangan sampai terjerumus dalam keyakinan-keyakinan orang Nasrani. Sehingga kalau kita paham ini, ya, kita nggak mungkin mengatakan kepada mereka selamat Natal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ketika kita mengucapkan selamat Natal itu lebih parah daripada kita mengatakan kepada orang selamat berzina, selamat minum khamr, selamat mencuri. Kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang bermaksiat. Ya. Selamat Natal itu lebih parah daripada itu semua.
Lebih parah ya, kawan. Antum bisa bayangkan kalau kita punya orang tua dicaci maki sama sekelompok orang. Mereka menuduh orang tua kita dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, yang kita nggak ridho, kita nggak suka, kita marah. Kemudian mereka membuat perayaan tentang itu. Mungkin antum datang ke mereka kemudian selamat hari raya mencaci orang tua saya? Nggak mungkin. Ya maka ini yang dilakukan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala di hari Natal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini konsep toleransi dalam Islam itu ini. Bagi kalian agama kalian, ya silahkan dia mau di gereja beribadah, dia mau ngapain di gereja sudah. Itu agama mereka. Kita nggak ganggu mereka. Sebagaimana mereka nggak boleh memaksa kita untuk ikut-ikutan dalam perayaan mereka. Ya. Sehingga toleransi itu bukan dalam urusan beragama. Ya. Maka ayat ini pun turun ketika Nabi SAW didatangi oleh orang-orang kafir. Ya. Minta untuk saling menghormati, Nabi suruh menyembah berhala setahun dan mereka menyembah Allah 1 tahun. Allah turunkan ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ya, dan kita subhanallah kita masih punya hari-hari lain gitu ya selain 25 Desember untuk berbuat baik kepada mereka. Silahkan berbuat baik kepada mereka, berikan mereka hadiah, ya, senyum kepada mereka, ajak mereka ke dalam Islam, tapi bukan dengan mengucapkan selamat Natal. Al-muhim antum silahkan lihat podcast kajian yang sudah ada di YouTube. Ya semoga bisa lebih dapat penjelasan lagi. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hukumnya mengucapkan selamat itu haram, ya, bil ittifaq, menurut kesepakatan para ulama. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas sedikit penjelasannya bagi ikhwah sekalian yang ingin mendengarkan ulasan yang lengkap sebagaimana yang Ustaz tadi sudah utarakan. Ada kajian di Robbanian Talks di YouTube juga yang linknya sudah kita berikan di kolom chat ya. Di sana Ustadz Hamdi bersama dengan Ustadz Khalid Syar'i, Muhammad Khalid Syar'i juga sudah mengulas hal ini dalam yang lebih mendalam gitu ya. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang ingin mengulas lebih lanjut tentang hal ini. Apa yang sudah Ustadz sampaikan saya pikir juga sudah sangat to the point dan insya Allah kita mendapatkan faedahnya sudah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini karena sudah berhubung jam 9, sekali lagi kami mengingatkan kepada rekan-rekan yang mungkin berhalangan untuk berlanjut, misalnya ada uzur dan sebagainya, silahkan untuk bisa meninggalkan forum ini, tidak masalah. Dan ini Ana mungkin izin kepada Ustadz, mungkin bagaimana antum Ustadz kesediaan waktunya. Oh, tafadhol. Ini tafadhol ya. Ya, silakan. Baik, jazakallahu khairan. Kita mulai dengan Ana izin untuk masuk ke kolom chat dulu karena sejauh ini sudah ada lebih dari 5 pertanyaan di kolom chat. Jadi Ana izin 2 pertanyaan di kolom chat baru kemudian Ana ke pertanyaan langsung ya. Baik, pertanyaan pertama. Ini akan coba Ana pilih yang sesuai dengan materi terlebih dahulu. Baik, ini adalah tentang tentang nazar dan kafarah, Ustaz. Nazar dan kafarah. Ini ada 2 penanya mengenai hal ini yang saya pikir mungkin bisa dijawab secara bersamaan. Penanya pertama bertanya mengenai dulu beliau pernah bernazar. Nazarnya adalah yang kelima yang tadi Ustaz jelaskan. Nazar kategori kedua yang dipersyaratkan gitu ya. Dulu pernah bernazar seperti itu, intinya ketika Allah mengabulkan permintaan saya, dia bernazar untuk melakukan ketaatan. Akan tapi sampai sekarang belum pernah melakukan nazarnya tersebut. Ustaz mengatakan bahwa yang bernazar wajib melaksanakan nazarnya tersebut. Apabila ternyata tidak mampu melakukan nazar tersebut atau batal nazar tersebut, apakah bisa ditebus dengan kafarah nazar sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan? Dan pertanyaan berikutnya yang mungkin senada, itu adalah apakah nazar dengan berjanji kepada Allah itu sama?
Dan apabila dulu pernah janji kepada Allah lalu tidak ditepati saat jahil ini, apakah masih wajib menepati atau melakukan kafarah yang Ustaz sampaikan? Barakallahu fikum. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar, ya ketika masih zaman jahiliyah, beliau bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram selama, ana lupa ya, pokoknya bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, sungguhnya aku pernah bernazar kepada Allah di zaman jahiliyah untuk beriktikaf ya di Masjidil Haram." Apa kata Nabi SAW? "Aufi binadrik." Ya, tepati janjimu, tepati nadarmu. Sehingga kalau seseorang sudah berjanji kepada Allah, ya, dan itu masuk dalam kategori yang ketaatan, maka dia harus melakukannya. Ya. Makanya kita nggak boleh, kita jangankan janji kepada Allah deh, sekarang kita janji sama teman aja. Janji sama saudara, sama teman, sama orang tua, kita mau memberikan sesuatu. Mungkin kita nggak melakukannya, kaki kita bakal malu. Kita pasti berusaha untuk melakukan janji kita. Entah kita mau datang, mau silaturahmi, kita mau memberikan sesuatu. Ya, kita pasti berusaha untuk melakukannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dia wajib untuk melakukannya. Wajib. Ya, makanya hati-hati kalau bernazar. Kecuali dalam keadaan dia tidak bisa melakukannya. Ya, ini beda urusan ya. Ini sekarang dia nggak bisa melakukannya. Kalau nggak bisa melakukannya, maka silahkan membayar tebusan, kafarah. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. Tapi kalau dia bisa melakukannya, maka dia wajib untuk melakukannya. Oleh karena itu, ada seorang wanita di Saudi Arabia ya, bertanya kepada seorang syekh. Jadi wanita ini emang perempuan, subhanallah ya, perempuan ini lebih banyak perasaan yang digunakan gitu kan. Makanya kalau perempuan tuh ilmunya kurang, itu bahayanya luar biasa. Karena katakan kepada akhwat sekalian ya, atau antum yang punya istri, ajarin istrinya ilmu. Allah ajarin ya kawan. Karena banyak perempuan-perempuan ini yang terbawa perasaan akhirnya bicara tanpa ilmu. Ini perempuan, suaminya sakit. Karena saking cintanya sama suaminya, dia pengen suaminya sembuh. Apa kata dia? Ya Allah, aku berjanji kepadamu bernazar. Jika suamiku sembuh, aku akan berpuasa setiap hari seumur hidup. Antum bayangkan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit suaminya. Sembuh tanpa bekas. Akhirnya perempuan ini puasa, nggak kuat. Dia nanya ke seorang syekh, "Wahai syekh, apa yang harus aku lakukan?" Kata syekh, "Selagi engkau mampu puasa, engkau wajib untuk puasa." Antum bayangkan, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi perkara nazar ini bukan perkara yang mudah. Ada lagi orang, ini cerita-cerita, apa namanya, betul ya, karena dapat dari seorang syekh, namanya Syekh Soleh Sindi, itu yang cerita tadi. Kemudian cerita yang lain, dapat dari dosen Anda juga, ada orang yang bertanya kepada dia, ya ketika anak kuliah di Kuwait, orang ini datang kepada syekh bahwa ya syekh, saya dulu itu miskin, nggak punya uang. Saya memulai bisnis bangkrut. Akhirnya sampai saya bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau pendapatanku bisa sampai nominal tertentu dia sebutkan, ya, maka saya akan bersedekah dengan 50% dari harta yang saya miliki. Atau 50% dari pendapatan bulanan yang saya dapatkan. Kalau dia mencapai nominal tertentu, dan itu nominal besar. Sampai subhanallah, suatu hari dia bisnis, sampai bisnisnya melejit. Dan dia bisa sampai kepada nominal yang dinazarkan kepada Allah. Antum bayangkan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih bisa mengeluarkan 50% dari pendapatan. Setelah itu dia nggak kuat. Dia tanya, cari syekh. Memang orang paling demen begitu ya, cari fatwa. Kalau udah nggak kuat, cari fatwa yang membolehkan. Dan jawabannya nggak boleh. Sudah janji kepada Allah. Ya, kalau dia bisa melakukannya, dia wajib untuk melakukannya. Beda halnya kalau dia nggak bisa. Ya. Kalau dia nggak bisa, dia buat sudah
janji kepada Allah, nazar kepada Allah untuk berpuasa, tapi dia nggak bisa puasa, entah sakit atau apapun itu, maka dia bayar kafar, nggak masalah. Tapi kalau masih bisa, dia wajib untuk melakukannya. Ya, jadi hati-hati ya, untuk para akhwat khususnya, jangan, kata Nabi SAW jelas, ya, nazar itu nggak bisa mendatangkan kebaikan. Nazar nggak bisa menolak keburukan. Nazar nggak bisa merubah takdir. Ya, sudah, kalau mau sesuatu minta kepada Allah. Allah betapa mulianya Allah. Kita cuma cukup minta kepada Allah dan Allah akan menjawab. Itu cukup bagi kita. Yang merubah takdir adalah doa, bukan nazar. Kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalau takdir antum orang yang sedikit hartanya, antum berdoa, Allah rubah takdirnya menjadi hartanya banyak. Ya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin penjelasan sedikit, Ustaz, mengenai batasan bisa dan mampu dengan tidak mampu itu apa, Ustaz, ininya, patokannya? Patokannya bukan malas ya. Mungkin sebagian orang nganggapnya malas. Waduh, puasa setiap hari gimana? Malas. Kalau malas, nggak bisa. Itu bukan dikatakan nggak bisa. Ya. Dia mampu atau tidak. Mampu tuh maksudnya. Contoh puasa ya. Kalau puasa sakit. Atau kalau puasa semakin sakit. Ya. Sehingga dia nggak bisa berpuasa. Tapi kalau dia puasa, nggak ada masalah. Dia nggak sakit. Dia nggak puasa, ya pasti haus, pasti lapar gitu ya. Tapi bisa dilakukan, dia puasa Ramadan bisa, dan seterusnya. Maka ini dikatakan orang ini bisa. Gitu. Kemudian kalau dia tadi nazarnya adalah mendapatkan, misal ya, dia punya pendapatan sebulan itu 50 juta. Maka saya akan mendonasikan 50%-nya. Ya ketika masuk duit 50 juta, dia punya pendapatan, ya di situ dikatakan bahwa dia bisa melakukannya. Jangan kemudian dia katakan saya punya banyak pengeluaran dan selain sebagainya, tidak. Ya, janjinya adalah seperti itu. Itu wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Penanya berikutnya masih dari kolom chat. Afwan semuanya, Ana yang minta izin ya. Setelah ini baru kita masuk ke penanya langsung. Ini mengenai penyembelihan, Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, jika jumlah hewannya banyak gitu ya, apakah tetap mengucapkan bismillah di setiap penyembelihannya? Dan apakah dihukumi sama untuk penyembelihan binatang yang bangkainya halal, seperti ikan atau serangga, belalang gitu? Ustaz, barakallahu fiik. Ini ikan, serangga, belalang, yakin antum disembelih? Ya. Al-muhim yang disembelih itu hewan yang apa ya? Punya leher, Ustaz ya? Punya leher. Al-muhim kambing disembelih ya, kerbau, sapi itu disembelih. Unta itu disebutnya di nahar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada zabah. Zabah itu menyembelih. Ya, ada lagi nahar. Nahar itu, jadi kalau unta kan lehernya panjang ya. Nah, yang dipotong itu urat yang ada di leher yang paling bawah, yang nempel sama dadanya. Ya, jadi bukan leher yang dekat sama kepalanya, bukan. Antum bisa lihat di video-video yang ada di internet ya, bagaimana cara menyembelih unta, itu disebut dengan nahar. Thayyib, maka itu yang diwajibkan untuk disembelih gitu ya. Adapun seperti belalang, kemudian ikan, Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut. Ya, tentang air laut, maka Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sesungguhnya air laut itu airnya suci, boleh dipakai berwudu, dan bangkainya boleh dimakan. Ya, bangkainya boleh dimakan. Jadi kalau ikan, udang, dan lain-lain sebagainya itu semuanya nggak perlu disembelih ya. Kalau dia mati, dia menjadi bangkai, antum boleh hantam langsung. Wallahu alam. Baik, mengenai pertanyaan pertamanya tadi, Ustaz, apakah misalnya ada jumlahnya banyak kambing gitu misalnya, apakah tiap ekor mesti bismillah? Atau? Ya, setiap ekor harus bismillah. Setiap ekor harus bismillah.
Ya makanya untuk ke ikhwan yang misalnya panitia kurban gitu ya, terkadang kita motong sampai puluhan bahkan ratusan, itu jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Ya, tetap setiap dia menyembelih dia harus mengucapkan bismillah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke penanya langsung. Bagi ikhwah yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand atau langsung buka audionya. Tafadhol. Dia lihat ada beberapa yang sudah raise hand tapi qadarullah hilang lagi. Oh ada, Rinaldo silahkan. Jazakallahu khairan di Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Ahlan wa sahlan. Ustaz mau bertanya sedikit mengenai tentang ya Ustaz. Pertanyaannya begini Ustaz. Tanya di masa kita jahil dulu gitu Ustaz. Di kampung lah ya Ustaz. Mungkin Ustaz juga sedikit banyak tahu lah kita di kampung ikut bela diri dan semisalnya seperti itu Ustaz. Mungkin di akhirnya itu kita disuruh untuk ada syarat seperti ini diantara juga harus menyembelih misalnya ayam hitam dan seperti itu gitu Ustaz. Dan kalau kita pernah tergelincir dengan dosa seperti itu, pertanyaannya apakah itu termasuk tapi kita meyakini kalau misalnya kita bela diri itu kita datang itu tetap dari Allah. Nah, cuman kan dengan perantara yang tadi itu saat misalnya disuruh bawa pisau lah atau misalnya sembelih ayam hitam lah seperti itu gitu Ustaz. Nah, jika pernah tergelincir dengan dosa seperti itu, cara bertaubatnya apakah kita harus menyebutkan secara detail atau bagaimana Ustaz? Ya. Mohon nasihat. Taib. Jadi perkara menyembelih ini, ikhwan, pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi perkara menyembelih ini beda dengan perkara memakai jimat. Kalau pakai jimat, itu ada dua hukum di sana. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Ya, kapan syirik kecil? Ketika dia meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Tapi jimat ini hanya sekedar sebab. Maka itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwa jimat ini yang memberikan kebaikan, jimat ini yang memberikan kesembuhan, jimat ini yang menolak bala, ya maka ini kesyirikan besar. Karena dia meyakini bahwa ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Ya, permasalahan ini berbeda dengan permasalahan menyembelih. Kalau menyembelih, ketika kita lakukan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Syirik besar. Ya, sehingga tidak ada perincian sebagaimana di perincian di mana di masalah jimat tadi. Ya, subhanallah, pertanyaan ini secara spesifik saya pernah tanyakan juga ke seorang syekh yang saya belajar sama beliau. Ya, beliau menjelaskan bahwa dalam menyembelih ini nggak ada perinciannya. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya, maka taubatnya adalah minta ampun sama Allah. Ya, kita angkat tangan kita mohon ampun dari dosa tersebut secara spesifik, sebut nggak masalah. Sebagaimana kita bertaubat secara umum dari dosa-dosa seluruhnya, gitu ya. Sehingga bertaubat kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, dan sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa taubat adalah ketika seseorang itu yang pertama meninggalkan dosa tersebut, menyesali dosa tersebut, dan bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kalau tiga hal ini dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ya, dan jangan lupa untuk sering-sering membaca Allahumma inni astaghfiruka an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku lakukan dalam keadaan aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Taib, Rinaldo gimana? Aman, ya? Oke, jazakallahu khairan. Waiyak. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ana izin masuk ke kolom chat lagi. Ini ada pertanyaan lanjutan mengenai
kembali mengenai mengucapkan selamat Natal ini, Ustaz. Jadi memang sebagaimana yang kita tahu ada beberapa mubalik di negeri kita khususnya yang secara terang-terangan juga mengemukakan mengenai mengucapkan selamat Natal itu boleh gitu ya. Dan ini mubalik-mubalik ini adalah mubalik-mubalik yang mungkin beberapa orang menganggapnya mubalik senior yang sering muncul di TV dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapi misalnya ada teman kita yang memegang pendapat sebagaimana merujuk kepada mubalik-mubalik ini. Apakah kita cukup menyampaikan saja dan kemudian ya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, atau bagaimana sebaiknya kita bersikap, Ustaz, berdakwah pada rekan kita ini? Baik. Ya, Allahul musta'an ya, ini yang menjadi musibah ya kawan. Ini yang menjadi musibah. Ya, ketika orang-orang yang dianggap mereka adalah seorang ulama, dianggap mereka adalah orang-orang yang pakar dalam tafsir, pakar dalam ilmu agama, tapi malah fatwa-fatwanya itu nyeleneh. Fatwa-fatwanya itu bukan cuma menyelisihi sebagian ulama, tapi menyelisihi seluruh ulama. Ya, akhi, siapa yang bilang di antara kalangan ulama bahwa boleh perempuan itu nggak pakai jilbab? Ada yang mengatakan demikian? Ya, akhi, kita nggak perlu tinggi-tinggi sekolah sampai jadi S2, S3, jadi dokter, jadi profesor untuk mengetahui bahwa jilbab itu wajib menutupi menutupi kepala, menutupi telinga. Ya, perempuan wajib pakai jilbab, pakai hijab. Ini kemudian orang ini malah mengatakan hijab itu artinya adalah pakaian yang sopan. Jadi walaupun rambutnya kelihatan, walaupun tangannya kelihatan, nggak apa-apa, yang penting sopan. Ya. Fatwa ini, ikhwan, fatwa ini bisa menjadi dosa jariah untuk orang tersebut. Sehingga kewajiban kita kaum muslimin untuk menolong orang ini agar dosanya nggak terlalu banyak. Dengan apa kita menolongnya? Kita menolongnya dengan menjelaskan kesalahannya. Agar tidak diikuti oleh orang-orang. Semakin banyak orang-orang yang mengikuti orang ini, maka semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Jadi kewajiban kita yang mengetahui adalah menyebarkan kesalahannya. Ya. Kritiknya disebarkan. Jangan sampai kemudian kesalahan ini tersebar, tapi nggak ada yang mengkritik. Nggak boleh. Kita harus menjelaskan. Sehingga orang ini juga mengatakan bahwa bolehnya mengucapkan selamat Natal. Ya akhi, barakallahu fiik. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau sudah ada kesepakatan dari para ulama, orang yang mau menyelisihi ulama ini, mereka harus mendatangkan dalil yang seperti gunung, ya kawan. Yang sangat kuat untuk membantah para ulama yang sudah sepakat ini. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan kalau sudah terjadi ijma', maka nggak boleh kita kemudian menyelisihi para ulama tersebut. Ya sudah terjadi kesepakatan itu kita nggak boleh menyelisihi. Tapi taruhlah bahwa dia punya dalil misalnya. Coba tunjukkan dalilnya seperti apa. Ternyata dalilnya adalah dalil yang nggak tahu pemahamannya dari mana. Ya, dia mengatakan assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, jadi Nabi Isa mengatakan keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Ya, Nabi Isa mengatakan itu dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah dari sisi mana diambil hukum dari ayat ini bahwa boleh mengucapkan selamat Natal? Paham ya? Dari sisi mana? Dan kalau kita mau tahu cara menggunakan sebuah ayat sebagai dalil, ya, kalau kita mau tahu bagaimana cara menggunakan sebuah ayat untuk menjadi dalil, caranya adalah dengan melihat tafsiran para sahabat radhiyallahu anhum warḍah. Coba lihat, siapa yang memahami ayat seperti itu? Apakah Ibnu Abbas? Apakah Ibnu Mas'ud? Apakah Abu Bakar? Apakah Umar? Apakah Utsman? Apakah Ali? Ternyata tidak ada satupun di antara para sahabat
Jangankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan ayat ini kemudian datang ke orang Nasrani selamat Natal. Tidak ada. Padahal mereka, para sahabat, ya tinggal bersama orang-orang Romawi. Mereka bisa menaklukkan Romawi. Kemudian masih ada orang-orang yang tidak masuk Islam. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengutus pasukan ke Syam, apa kata Abu Bakar? Jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh wanita, jangan kalian membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua, dan kalian akan mendapatkan orang-orang beribadah di dalam gereja-gereja mereka. Kata Abu Bakar, biarkan mereka, jangan diganggu. Ini toleransi yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Kalau memang dibolehkan mengucapkan selamat, pasti ada banyak athar, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Inilah pentingnya kita memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi menurut pemahaman para salaf. Ya. Orang-orang semuanya pakai Al-Quran. Orang-orang semuanya pakai As-Sunnah. Antum melihat sekte apapun, firqah apapun, kelompok apapun di dalam Islam yang melenceng, mereka akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah yang jelas-jelas mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar. Apa kata mereka? Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman mereka. Dan begitu juga sekte-sekte yang lain. Akan tetapi kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami konteks Al-Quran, memahami konteks hadis dengan pemahaman para salaf. Dengan pemahaman Abu Bakar, dengan pemahaman Umar, dengan pemahaman Utsman, Ali, para ahli tafsir seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Sehingga coba lihat, apakah yang diucapkan oleh seorang yang berilmu ini, ya, itu memiliki dasar atau tidak? Ya, kalau tidak memiliki dasar, maka kita nggak bisa ambil perkataannya, siapapun orangnya. Ya, wallahu alam. Semoga mencerahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Kita masuk kembali ke pertanyaan chat. Afwan, Anda minta izin ke chat lagi karena cukup banyak pertanyaan di sana. Ini pertanyaan berikutnya ini mengenai konsep tawakal. Saat ini mungkin agak keluar dari topik, tapi cukup menarik pertanyaannya. Jadi beliau bertanya mengenai bagaimana dengan kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang perbedaan pendapat mereka tentang tawakal dalam rizki, Ustaz. Iya. Subhanallah. Ini pernah ditanyakan kalau nggak salah sebelumnya. Wallahu alam ya, kisah yang ditanyakan ini, pertama kita harus cross-check tentang kebenaran dari kisah ini. Ya. Apakah kisah ini benar, valid atau tidak. Taib. Dan disebutkan di situ, Anda lupa secara spesifik, kalau nggak salah Imam Malik itu tetap diam di rumah kemudian mendapatkan rezeki gitu ya, Imam Syafi'i keluar atau sebaliknya, wallahu alam. Intinya, ya para ulama ketika mereka menjelaskan tawakal, mereka menjelaskan bahwa tawakal itu nggak mungkin ya terrealisasi kecuali dengan ada beberapa unsur. Di antaranya adalah percaya kepada Allah, kemudian bersandar kepada Allah, dan yang ketiga adalah melakukan sebab. Dan Anda nggak tahu, wallahu alam, Anda nggak tahu secara spesifik bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa tawakal itu tanpa melakukan sebab. Setahu Anda nggak ada ulama yang mengatakan itu. Tapi memang kisah ini secara spesifik tidak menjelaskan bahwa Imam Malik itu berpendapat bahwa nggak usah melakukan sebab. Paham ya? Tidak secara spesifik menyatakan demikian. Sehingga ini dikatakan tidak sharih, ghairu sharih, yang nggak jelas. Sehingga Nabi SAW contohnya, coba antum pahami baik-baik hadis ini, ketika Nabi SAW ada sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian kata orang ini, wahai Rasulullah, aku sekarang membawa kuda. Kemudian apakah kuda ini aku ikat, atau aku biarkan saja, kemudian aku bertawakal kepada Allah. Jadi dia bertanya kepada Nabi, apakah aku harus melakukan sebab kemudian tawakal, bersandar kepada Allah, atau aku bersandar saja? Kata Rasul, i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu
kuda tersebut, baru kemudian engkau bersandar kepada Allah. Sehingga ini anjuran Nabi SAW dengan tegas. Nabi menyatakan bahwa tawakal itu harus dilakukan dengan melakukan sebab. Ya. Sehingga, wallahu alam ya, kisah yang disebutkan itu tidak secara spesifik menyatakan bahwa Imam Malik menolak sebab, ya, tidak secara spesifik menjelaskan tentang hal itu. Apalagi kalau hal ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, dan tentu hadis-hadis Nabi itu lebih kita utamakan daripada perkataan para ulama. Wallahu alam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Barangkali kita masuk ke penanya langsung jika ada. Silahkan bagi ikhwah yang mau bertanya langsung untuk buka mic-nya atau raise hand. Baik, kalau nggak ada, Ana balik ke kolom chat lagi ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang Ana pikir cukup bagus untuk prinsip bagi kita semua. Jadi beliau bertanya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang awam mengenai ilmu syar'i pada konteks pertanyaan ini. Pada saat ada perbedaan antara ulama mengenai suatu hukum, kaidahnya untuk kita harus seperti apa? Mungkin barangkali awam ini di level sampai bahkan misalnya bagian besar kita mungkin tidak mengerti bahasa Arab, Ustaz. Kemudian mengenai dalil-dalil juga kita banyak fiqh dengan sumber-sumber yang sifatnya Syekh Google gitu ya. Jadi kalau kata Google ini sahih, maka sahih gitu kan. Dan seterusnya. Jadi seperti apa Ustaz? Seharusnya kita berpijak jika ada perbedaan pendapat. Yang pertama sekali tentang hal ini adalah bahwa kita nggak boleh berhenti belajar. Ya. Yang pertama sekali kita nggak boleh berhenti belajar. Belajar terus. Antum baca, ya, antum dengarkan kajian, ya, beli buku-buku, baca tentang muamalat, tentang puasa, tentang fikih, tentang antum baca. Ya, jangan berhenti belajar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian antum ingin mengetahui satu hukum, dan antum betul-betul awam, kalau antum punya dasar sedikit untuk membaca, maka itu bagus. Ya. Silahkan antum membaca, kemudian pelajari. Kalau antum betul-betul levelnya ini masih baru banget belajar, nggak tahu apa-apa, maka lihat orang yang paling berilmu dan yang paling bertakwa. Kemudian contek orang tersebut, taklid kepadanya. Ini adalah level yang paling bawah, ya, yang paling rendah. Ketika seseorang itu mencontek orang lain dalam beribadah atau dalam menentukan suatu hukum. Tentu yang dicontek itu harus ulama. Ya, harus ulama, kemudian harus yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki rasa takut. Ya. Dan ini biasanya secara fitrah kita mengetahui, ya. Secara fitrah kita mengetahui. Ketika dia belajar di mana orang ini, ya, belajar sama siapa, berapa lama waktu dia belajar, ya, seperti apa keilmuannya, ini bisa terlihat. Ini secara fitrah kita tahu. Ya. Maka hal ini yang kemudian menjadi sandaran. Tapi ingat, nggak boleh kita kemudian berhenti belajar. Ya, terus belajar. Dan disinilah pentingnya seseorang itu memiliki guru. Ya, sering Anda sampaikan bahwa belajar agama itu nggak bisa cuma melihat video-video pendek, 2 menit, 3 menit. Kalau mau tahu hukum ini, tanya Syekh Google hukum ini, atau ke YouTube hukum ini, hukum itu, lihat 3 menit, 4 menit, Masya Allah, Alhamdulillah, udah jadi penuntut ilmu. Ya. Nggak bisa begitu. Kita harus menyelesaikan kitab, harus baca dari awal sampai akhir. Ya. Nggak masalah, antum boleh cari-cari hukum seperti itu, ya bagus ya. Bagus, tapi intinya ada basic yang harus kita pelajari. Ya, ada dasar-dasar yang harus kita pelajari, itu penting. Ya, makanya itulah pentingnya kita belajar kitab, ya. Antum punya seorang guru yang antum hadiri, mungkin di rumah antum, sekitaran antum, ada ustadz yang dikenal dengan keilmuannya, ketakwaannya, ya, tanya kepada dia, minta ajari ilmu kepadanya. Maka seperti ini seorang itu berkembang. Ya. Akan tapi konsep taklid tadi yang Anda sebutkan adalah bahwa seseorang itu kalau dia mau melihat hukum, maka lihat siapa ulama yang terkenal. Ya. Ulama yang terkenal dengan keilmuannya, ketakwaannya,
maka ikuti dia. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para ulama telah ijma', ya, sepakat bahwa dibolehkan seseorang itu bertaklid kepada salah satu imam mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Karena mereka semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keilmuannya sudah sangat tinggi, dan ya, kalau kita nggak bisa belajar atau ilmu kita masih terlalu rendah, maka kita boleh bertaklid. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa semangat semuanya untuk nantiasa mengupdate dan menambah ilmu syar'i kita, ya, ilmu agama. Berikutnya pertanyaan masih dari kolom chat. Ini mengenai hukum membunuh hewan, tapi jika karena sifatnya mengganggu, Ustaz, seperti ada tikus misalnya, ular atau hama lainnya mungkin. Bagaimana hukumnya? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau ada semut, kerumunan semut, kemudian mengganggu, ya, atau mengganggu atau menyakiti dan lain sebagainya, maka dibolehkan untuk dibunuh. Semut pun nggak masalah, Ustaz, ya? Semut pun nggak masalah. Semut pun nggak masalah. Ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ke pertanyaan spesifik lainnya, ini mengenai hukum bumbu biji pala, Ustaz. Ini Anda juga baru dengar ini. Jadi Ustaz tadi membahas mengenai bahwa kita tidak perlu bertanya terlalu detail apakah penjual daging menyembelih dengan nama Allah atau tidak. Ana izin bertanya, dalam kasus serupa Ustaz, bagaimana dengan penggunaan bumbu biji pala? Apakah ini juga kita tidak perlu bertanya-tanya pada penjual masakan? Di negeri kita bumbu tersebut dihalalkan, namun jika Anda melihat dari pembahasan lain, banyak ulama mengharamkan. Mohon nasihatnya. Wallahu a'lam. Ya, masalah biji pala Anda nggak tahu. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir di kolom chat, Ustaz. Satu lagi. Ini bagaimana sikap seorang makmum ketika imam berkata Robbil Firli di terakhir surat Al-Fatihah, ya. Jadi ini Anda juga pribadi sering mendengar, jadi beberapa masjid yang konvensional itu setelah waladhdallin itu mereka kadang-kadang menambahkan Robbil Firli wal walidayya gitu, ya, sebelum amin. Nah, ini bagaimana seharusnya sikap kita jika imam di masjid setempat mungkin mengambil sikap ini? Wallahu a'lam, ya. Anda terus terang baru tahu ada yang seperti itu, dan tentu, ya, sepanjang yang Anda tahu bahwa ini tidak ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepanjang yang Anda tahu, Anda baca beberapa kitab itu, katakanlah tentang sifat sholat Nabi, ya, tentang membaca Al-Fatihah dan yang lainnya, Anda belum menemukan bahwa ada anjuran untuk membaca hal tersebut. Ya, sehingga kalau memang ternyata tidak ada anjurannya, maka kita nggak boleh melakukannya. Dan itu termasuk salah satu perbuatan yang bid'ah, ya. Maka nasihat Ana, wallahu alam, ya. Terus terang Ana nggak tahu, ya. Mungkin ada bid'ah-bid'ah yang lain yang dilakukan. Kalau memang ternyata seperti itu, ya, banyak penyimpangan atau menyelisihi sunnah dalam beberapa perkara, maka lebih baik kita sholat di masjid yang keadaannya lebih baik, lebih sesuai sunnah, itu lebih baik. Tapi kalau kemudian nggak ada masjid lagi, ya, maka nggak masalah kita sholat di belakang mereka. Nggak masalah kita sholat di belakang mereka. Tayyib, sehingga para ulama menyebutkan bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita tetap sholat di belakang orang yang terjatuh ke dalam bid'ah. Ya, selama bid'ah itu tidak merupakan bid'ah yang kekufuran. Ya, seperti minta kepada kuburan, atau minta kepada jin ini dan jin itu. Kalau imamnya seperti itu, maka kita nggak sholat di belakangnya. Tapi kalau sifat pelanggarannya adalah masih dalam kategori bid'ah, bukan kekufuran, maka kita masih boleh sholat di belakangnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Insya Allah tadi pertanyaan terakhir, barangkali Antum bisa memberikan sedikit kesimpulan sebelum kita menutup. Insya Allah cukup, ya, apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.
dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustadz kita, Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan dan mengajarkan kepada kita materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami materi apa yang kita pelajari malam hari ini, dan juga kemudahan untuk bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari, dan juga mudah-mudahan juga bisa mendakwahkan kepada rekan-rekan, kepada keluarga terdekat kita, dan juga kepada sahabat-sahabat kita secara umum. Tapi barangkali itu yang bisa kita simak pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Kamis mendatang di waktu yang sama ba'da Isya. Secara umum kita mulai insya Allah di jam 19.45 waktu Indonesia Barat, tapi kita akan sedikit menyesuaikan tentunya dengan waktu Isya, terutama mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya yang memang beberapa hari belakangan itu mendekat ke 7:30 gitu ya, jadi mungkin akan agak ngaret mulainya, dan mudah-mudahan antum semua bisa maklum dengan hal itu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika penyelenggaraan ada yang kurang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan juga keberkahan kepada kita semua atas usaha yang kita lakukan ini, dan berikan istiqomah kepada kita sampai dengan akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.